Pun siap. Allahumma hawailaina wa la alaina. Ben udane pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sepisan, sing penting sing jawab salam kula doaken mugi-mugi endang enggal datang Mekah kalih Madinah. Saged tawaf ngiteri Ka'bah, saged sowan Kanjeng Rasulillah, sing amine paling banter mugi-mugi ndang dijabah. Yang borak-borak ndak denger ya terserah. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa azimuna sayyidul wujud wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa duriyatihi wa qarabatihi wa kulli ahli baitihi wa sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumin nahdah wa ba'dah. Faqad qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qala Rasulullah wa qala Nabi Allah wa qala Habib Allah innal arwah junudum mujannadah wa idza alafa biha fa anta alafa wa idza khalafa biha fa anta khalafa. Sadaqallah sadaqa Rasul Karim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin waj'alna min ibadihi sholihin amin ya rabbal. Tabi pun hadratul kiram wal muhtaramin, para alimil ulama wal alimah wal asatidah wa khususan Kiai Mbah Simbah Kiai Muhammad Ramli dan seluruh jajaran Suriah MWCNU Anak Tuhan, Kang Mas Haji Salman atau yang mewakili beserta seluruh jajaran Tanfidhiyah MWC Anak Tuhan, khususnya yang paling berbahagia Swahibul Hajat jajaran PAC Muslimat Anak Tuhan, kakanda saya Kepala Kampung Tanjung Harapan Mbak Yu. Kalau pada suka belum punya kepala kampung ya. Kepala Kampung Tanjung Harapan yakni Kiai Ibrahim SPD. Nama sama, nasib berbeda. Orang tua saya Ayahanda Haji Arifin dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Tanjung Harapan dan sekecamatan Anak Tuhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah itu awalnya menciptakan kita di alam ruh. Sekarang ini kan alam dunia. Berarti bagi kita manusia ini kita sudah hidup di alam yang keberapa? Alam yang ketiga. Allah menciptakan kita dulu di alam ruh. Alam yang pertama kali kita tempati itu memang sudah dibuat berjamaah-berjamaah, bareng-bareng, tidak pernah sendiri.
ya sudah punya grupnya masing-masing. Maka dawuhnya Kanjeng Nabi, idza alafa biha, kalau di alam roh pernah kenalan, kalau di alam roh pernah jadi tangga, kalau di alam roh pernah jadi kakak adik, kalau di alam roh pernah jadi anak bapak, maka lahir cenger ke dunia mesti kenalan kembali, mesti jadi tetangga lagi, mesti jadi anak bapak lagi, mesti satu jamaah lagi. Maka saya sangat yakin apapun wasilah hadirnya ke tempat ini. Ada yang cerita tadi Bu dari DPR mengatakan seumur hidup baru sekali lewat jalan yang seperti itu. Ya buat saya itu agak membuat saya terkejut. Karena bagi rakyat sehari-hari makan jalan yang seperti itu wis kulino. Gini apa nggih? Justru yang aneh bagi masyarakat itu jika tiba-tiba besok pagi jalan seluruh anak Tuhan ini mulus, itu bikin kaget. Maka mudah-mudahan nanti ada pejabat di Republik ini yang kata Pak Prabowo punya tongkat Nabi Musa yang bisa nyulap jalan yang seperti itu jadi jalan yang halus mulus. Allahumma. Tetapi apapun wasilah kita hadir, marilah kita banyak syukur kehadiran Allah yang Maha Ghafur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil, karena nggih matur suwun. Jalan yang seperti itu belum apa-apa susah dan sulitnya tinimbang jalan yang dilalui oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak usah jauh-jauh, kita lewat jalan yang jelek itu paling asnya patah atau bempernya sompal, tetapi kaki kita masih utuh sehingga bisa duduk di tempat ini. Benar apa benar? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang mulia Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, menghadapi resiko yang jauh lebih susah dibanding kita. Di zaman Belanda dioyak-oyak Belanda, di zaman Jepang kuku kaki beliau harus dicabut hanya karena ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi senajan kok AC tugel bempere somplak, tapi kalau kaki kita masih utuh bisa duduk di atas kursi di dalam masjid, masih patut bersyukur. Walhamdu thummal hamdulillah. Sholawat teriring salam, marilah kita sanjung murahkan datang junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ummahatul mukminin, anak putunya, dzurriyyahnya, ahlul baitnya, kerabatnya, para sahabat, para tabiin, para aulia, para syuhada, para ulama, dan mugi-mugi sedaya kita nanti di akhirat diaku Kanjeng Nabi sebagai umatnya dan dikembalikan mendapat syafaatul uzma. Allahumma ya robbal. Bu, yuk ditoto niate. Tadi dawuhnya Yai Muslih niatnya ngaji. Man salaka torikon mahwa somplaan asan trukan wasompal bemperan fa insyaallah sahalullahu torikon ilal jannah. Allahumma. Bu, wis toh ngaji ki sambil gembira hati. Nggih napa nggih? Ngaji sambil riang gembira. Jangan ngaji sambil perengat-perengut. Bu, sudah dapat jajan? Alhamdulillah. Baik, kita kumpul pertama ngaji triwulanan. Apa sebab ada ngaji triwulanan? Nanti ngaji paingan, nanti ngaji ponan. Kenapa kok ngaji itu sering kalau NU itu? Bentar-bentar kumpul bentar-bentar kumpul manakib, bentar-bentar kumpul inti gotah. Loh nggih,
Lah wong dawuhnya Kanjeng Nabi, orang yang jarang ngaji berarti jarang ingat Gusti. Orang yang gak ingat Gusti Allah tuh kalkirdun kaya dene ketek. Bu, ngerti ketek? Wih, apal. Kaya ngopo lakune ketek kuwi? Ketek tuh imut-imut tapi gak punya lalu sifatnya serakah. Lah kalau kita jarang ngaji sehingga lupa sama Gusti Allah, sementara dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semua nikmat diparing Gusti Allah. Kata ulama kaya dene awakmu sing muni. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulama di Nusantara bikin rumus. Orang itu kok sampai 40 hari ndak zikiran, sampai 40 dino orang ngaji, bakal dadi koncone. Mulane sadurunge dadi golongan koncone diunjang ngaji. Lo nek ngaji paingan ping piro ketemunya itu? Itu kan yang punya hitungan jenengan semua turunan dari Jawa. Kalau Yai Arifin saya itu nggak punya, orang Lampung di hitungan tuh pasaran ki gak ono. Nggih napa nggih? Sak pasaran berapa hari? 35. Rumusnya bener orang Jawa itu. Ulama di Jawa bikin rumus ngaji sak pasaran mergo saderenge 40 dino ojo nganti dadi koncone. 35 hari sudah ngaji. Ini walaupun triwulanan niatnya yo sak pasaran ngaji nih. Allahumma mergo kenapa kok harus triwulanan? Kadang DPR janji dananya turun kalau triwulan. Gitu oke. Karena kadang janji dananya turun triwulanan, pengajian dibuat triwulanan. Enggak apa-apa, neng niat ingsun ngajinya sak pasaran. Rumus ngaji itu begitu. Sebelum 40 hari mesti ketemu zikir, mesti ketemu ngaji. Semoga kita semua dapat barokahnya majelis ilmu. Allahumma. Ngajinya babakan Isra Mi'raj. Ini paling berat, paling susah, paling dawa. Bu. Kanjeng Nabi 10 tahun setelah diutus jadi Nabi mendapat ujian berat. Pertama paman kandung Kanjeng Nabi asmonipun Sayyid Abu Thalib meninggal dunia. Sayyid Abu Thalib adalah paman yang mengurus Kanjeng Nabi sepeninggal mbah kakungnya Kanjeng Nabi wafat. Sejak kecil diasuh oleh Abu Thalib, dibelani, diurusi, dirumati, dinikahkan sama Sayyidah Khadijah, dilindungi dari apa itu? Kelakuan jahat kafir Quraisy. Orang yang selama ini melindungi Kanjeng Nabi dan menyayangi Kanjeng Nabi melebihi anak kandungnya sendiri Sayyid Abu Thalib, tiba-tiba dipanggil Allah keramatullah pada tahun ke-10 kenabian. Tidak lama wafat pelindung yang pertama, tidak lama wafat paman kandungnya yang melindungi Kanjeng Nabi, lalu wafat orang yang paling dicintai Kanjeng Nabi, yakni istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ibunda kita semua, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Bu, halo. Bu, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha adalah garwanipun Kanjeng Nabi ingkang pertama, wafat di tahun yang sama. Tidak lama pamannya meninggal, lalu istri beliau yang paling tercinta meninggal juga. Langit terasa runtuh, dunia seperti belah, tidak ada tempat Kanjeng Nabi bersandar. Dua pelindungnya yang paling dikasihi, satu pamannya di luar rumah, satu istrinya di dalam rumah, dipanggil Allah, menghadap Allah lebih dahulu Kanjeng Nabi. Siapa yang tidak sedih? Bu, kalau Pak Kepala Kampung Pak Ibrahim tiba-tiba ditinggal oleh istrinya, mana istrinya?
Oh, provokasi. Mesti merasakan lebih dari itu. Ayahandanya tidak lama meninggal dunia. 2 kali kesedihan di tahun yang sama. Tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di tahun yang sama paman dan istri meninggal. Kanjeng Nabi tinggal sendiri, harus berdakwah meneruskan, menyebarkan agama, sehingga tahun ke-10 kenabian Kanjeng Nabi disebut Amul Husni, pakai zai bukan pakai sin. Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena di tahun yang sama Kanjeng Nabi kehilangan 2 pendamping dan pelindung beliau. Sedih bukan main. Kanjeng Nabi dikisahkan ketika memakamkan istrinya Sayyidatuna Khadijatul Kubro, lama tidak ingin pergi dari pusara beliau almarhumah, sehingga Allah turun mengutus Jibril memberikan jaminan makomnya Sayyidatuna Khadijatul Kubro di akhirat. Itu pun tidak cukup menggembirakan Rasulullah. Maka kemudian menurut para ahli tafsir, asbabun nuzul ayat pertama surat Al-Isra adalah sebagai penghibur dan penghilang kesedihan berganda yang dialami Rasulullah, kehilangan paman dan istrinya, sehingga Kanjeng Nabi dihibur langsung oleh Allah. Apa hiburannya? Bu, ibu-ibu kalau healing senengnya kemana? Jalan Kang, volume naikin, terrible naikin. Bu, kalau bosen di rumah, capek megawe, pengennya kemana? Jalan betul apa betul? Lah tadi Pak Lurah umumkan, ibu-ibu semuanya diajak gubernur jalan-jalan. Mau apa mau? Bayar dewe. Mesti nggak mau. Tapi kalau jalan-jalannya gratis, insya Allah semuanya mendaftar. Betul apa betul? Kanjeng Nabi sedang bersedih, kok dijak jalan-jalan, jalan kaki dari Mekah ke Palestina, jalan kaki dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jaraknya 1.500 km, wegah no. Tetapi karena yang mengundang Gusti Allah, perjalanannya disiapkan secara gratis oleh Allah. Jauh jaraknya, bukan hanya sampai Palestina, bahkan naik ke langit ke-7 hingga sampai ke Sidratul Muntaha bolak-balik. Maka bagi Rasulullah terasa ringan dan tidak berat. Itulah yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Bu, amit tanglet. Isra itu apa? Perjalanan. Saking pundi dugu pundi? Isra itu perjalanan darat. Lu malah story. Isra itu perjalanan bumi. Perjalanan bumi dari kota Makkah ke Palestina. Startnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hiburan Kanjeng Nabi diajak jalan-jalan oleh Allah, bukan ke Lembah Hijau, bukan kemana lagi? Ibu-ibu kalau jalan-jalan kemana? Kanjeng Nabi diajak jalan-jalan Mekah, Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kendaraannya bukan Kijang, kendaraannya bukan Pajero, kendaraannya bukan truk, kendaraannya tidak perlu bensin dan solar, kendaraannya tidak sopir, kendaraannya tidak perlu pajak, kendaraannya tidak perlu tempat parkir, namanya Pak. Ada mic lain? Kalau enggak yang kabel aja. Yang kabel. Lanjut ya. Bismillah. Ini karena suara saya sedang ngebas, terrible-nya naikin Kang. Volume naik, terrible naik, bass turun. Bismillah. Oke. Nah, kayak gini nih dari tadi harusnya.
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sampai mana tadi? Oh, buruk toh. Bukan Pak Rok, bukan. Kanjeng Nabi diantar Jibril dan buruk. Buruk tuh kalau disebut oleh para ulama kendaraan yang bisa berlari kaya dene kilat menyambar, klep secepat kilat. Kanjeng Nabi lagi duduk-duduk di sanding dinding Ka'bah, lalu Jibril rawuh, kemudian Jibril sowan, kemudian salam. Kemudian menyampaikan pesan Kanjeng Nabi, kula diken susul panjenengan. Saya disuruh nyusul panjenengan. Kanjeng Nabi kaget, loh, apa ya wis wayahe mulih Bril? Bukan Kanjeng Nabi. Ini cuma diajak sowan, jalan-jalan. Bukan waktunya wafat belum. Ngono kuwi nggih. Terus numpak nopo? Niki, numpak buruk. Buruk waktu turun ke dunia, buruknya meronta-ronta. Meronta-ronta cara Jawa ini apa Mbak Yu? Apa? Pokoknya berontak. Maka dilus sama Jibril dikandani, Rok, kamu jangan berontak-berontak. Sebentar lagi punggungmu akan ditumpai menungso ingkang paling mulia Kanjeng Nabi besar Muhammad. Mendengar nama Kanjeng Nabi Muhammad disebut, maka buruknya lulut, diam dan tenang. Ini pelajaran pertama. Buruk turun ke dunia berontak. Kata ulama karena mencium baunya dunia ini bosok. Buruk nih hewan dari surga. Diambil dari surga, turun ke bumi kaget karena mencium bau bumi ini bosok. Ditenangkan dengan menyebut nama Kanjeng. Pelajaran pertama, hikmah yang pertama, kalau ada muslimat ngakunya warga Nahdiyin, tiap hari galau saja, palanya bening karena kreditan, gelisah karena utang kur, tidak dapat jalan keluar, jangan-jangan kurang rajin menyebut nama Kanjeng Nabi. Buruk mencium bau bosok, pengen pulang ke surga, nggak mau lama-lama di dunia. Dunia ini bosok, tetapi mendengar nama Kanjeng Nabi, buruknya tenang. Kata ulama, salah satu obat tenangnya hati, akehno sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, setelah jelas akan diajak jalan-jalan. Biasanya kalau jalan-jalan tuh bawa sangu, nggih napa nggih? Sangu ini napa Bu? Menawi jenengan kuwi healing nika. Duit. Kanjeng Nabi hebatnya enggak minta sangu duit. Bahkan enggak minta sangu. Ning sangunya sudah disiapkan 2 jenis unjukan. Jibril datang, tangan kanannya pegang susu, tangan kirinya pegang racun. Bu, jenengan kalau ditawari susu sama racun pilih mana? Bapak-bapak? Lah bapak-bapak pilih pegang susu apa pegang racun? Bener. Hikmah yang kedua, kalau kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, rumah keduken tamu, apalagi tamunya yang mulia. Jangankan orang yang mulia, sama-sama tonggo, cuma mau tanya, Kang, kailo nang buri, ono kayu nganggur, kanggo pora, cuma mau tanya itu. Senajan sebentar, kalau menurut adab yang diajarkan Jibril, walaupun orang mampir ke rumah sebentar, disiapkan unjukan. Paham? Alhamdulillah enten unjukan. Kalau bisa warnanya putih, namanya Enggak ada yang putih, hitam, namanya Enggak ada hitam, kuning, namanya teh. Kalau enggak ada ya wedang bening.
Oh kalau ini memang minuman saya nyuwunnya sama panitia, mergo suara sudah mulai defisit, tolong saya jangan siapkan yang manis-manis, cukup wedang zam-zam yang direbus di rumah, diangetkan, rodok panas, terus siapakan merica. Itu jambe-jambenya Pak Yai Ibrahim. Kalau serak itu seperti itu. Jadi mohon izin, tadi Kanjeng Nabi disungguh unjukan, Kanjeng Nabi pilih susu, terus diminum. Jibril matur, sodakta ya Rasulullah, bener pilihanmu Rasulullah. Mergo Kanjeng Nabi pilih susu. Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi kok pilih susu? Lo jelas karena minuman yang sehat. Maka hikmah yang ketiga, hikmah yang keempat, hendaknya orang Islam kalau cari makan, cari nafkah, pengen minum, carilah makan, carilah nafkah, cari minuman yang halal dan baik-baik saja. Bu, doa minum susu apa? Udah, kalau ibu-ibu nggak tahu wajar. Bapak-bapak wes ngguyu. Pak, nggak ada suara. Pak, saya mau nanya satu aja. Apa doa pegang susu? Pegang gelas air susu tadi itu loh. Yang cepet apal ibu-ibu lah. Bu ya, di baleni Bismillahirrahmanirrahim. Bu, dibaleni Bismillahirrahmanirrahim. Sing jero masjid Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Pindah meleh, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kalau ngunjuk susu minumnya itu nanti pulang ajarkan bapak-bapaknya, Pak, kalau minum susu doanya ini. Jangan sampai kelekean lupa doa. Shallu ala Nabi Muhammad. Berangkat Kanjeng Nabi. Menurut para mufassir, Kanjeng Nabi itu berangkat asra bi abdihi laila, di waktu malam. Yang memperjalankan Gusti Allah. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi tidak disebut dengan gelar yang lain. Ayat yang menceritakan perjalanan Isra menyebut Kanjeng Nabi dengan gelar abdihi. Ini di mana-mana saya sampaikan, tapi di sini tak baleni meneh ben apal. Bu, Kanjeng Nabi dalam surat Al-Isra yang menceritakan perjalanan Isra Kanjeng Nabi tidak disebut dengan nama Nabi, tidak disebut dengan Rasul, tidak disebut dengan Habibihi, tapi dengan Abdihi. Abdihi itu artinya hamba. Bu, paham artinya hamba. Hamba itu cuma punya hak dititipi, nggak boleh seperti tukang parkir. Ini tadi ada tukang parkir toh. Kita kalau ke pasar belanja ada tukang parkir. Tukang parkir itu datang macam-macam mobil. Tukang parkir itu walaupun mobil mewah parkir tidak merasa sombong. Satu-satu mobil yang parkir pergi tidak merasa sedih. Bu, kalau ada tukang parkir lawang cuma dititipi kok sombong, namanya tukang parkir yang aneh. Tukang parkir mung dititipi kok sombong, itu namanya tukang parkir yang lawang titipan kok sombong. Gini apa nggih? Maka sebagai hamba kita mulai belajar mengerti bahwa semua nikmat yang diparing Gusti Allah kepada diri kita, baik wujudnya jasadiyah, baik wujudnya kenikmatan rasa ataupun benda dan harta,
semuanya adalah kita hanya dititipi, tapi tidak boleh ada orang kaya, dulunya orang susah, sama Gusti Allah dikasih jalan untuk mendapatkan rezeki lebih, lalu sekarang jadi orang yang sugih. Bu, orang sugih itu kenapa disebut sugih? Karena dititipi harta. Hartanya orang sugih itu titipan, bukan kepemilikan. Hartanya cuma dititipi, tidak boleh memiliki. Hartanya hakikatnya miliknya Gusti. Orang dititipi harta, lawang hartanya titipan kok sombong. Sama dengan tukang parkir, berarti dia orang kaya yang aneh. Bu, jenengan sugih, lah kok sombong? Ada nggak orang sugih yang sombong? Nggak ada. Nggak ada. Nggak boleh suudzon. Nggak ada orang kaya sombong. Yang ada cuma satu, disebut dalam Quran, KTP-nya bukan Tanjung Harapan, KTP-nya Mesir. Bu, orang kaya sombong tuh di sini ndak ada. Adanya dalam Quran. KTP-nya Mesir, namanya Korun. Siapa namanya? Korun. Jadi orang kaya sombong tuh namanya di sini nggak ada orang kaya sombong. Kalau di sini ada orang kaya sombong, koncone. Bu, pejabat, amit ya Bu DPR, mana Bu DPR? Pejabat itu kan jadi pejabat mergo dititipi jabatan. Nggih napa nggih? Pak pejabat, Bu pejabat, panjenengan jadi pejabat mergo dititipi Gusti Allah jabatan. Lah jabatanmu itu titipan, Mbak Yu. Kang Mas, jabatanmu itu jabatan titipan kok sombong. Nggih napa nggih? Lo Pak Lurah berapa tahun Pak Lurah? Sekarang 8. Lo kan paling suwi 8 tahun. Nggih napa nggih? Apa yo sak lawas-lawase? Ora toh. Kalau mau terus yo pemilihan ulang. Nggih napa nggih? Berarti jabatan itu sementara, jabatan itu berarti pejabat itu hanya dititipi jabatan. Lah, cuma titipan kok pejabat sombong. Itu namanya penjabat yang aneh. Kanjeng Nabi dawuh dalam hadis, Sayyidul qaum khadimuhum. Benar kata Pak Lurah, pemimpin para masyarakat itu sebenarnya adalah pelayan masyarakatnya. Itu kalau dawuhnya Kanjeng Nabi. Sayyidul qaum, pemimpin tiap kaum itu, khadimuhum adalah pelayan bagi kaumnya sendiri. Hamba Allah itu hanya merasa dititipi tapi nggak pernah memiliki. Maka kalau jadi pejabat sombong, itu namanya pejabat yang aneh. Dititipi jabatan kok sombong. Ya Bu, namanya pejabat Saya mau tanya, ada nggak di sini pejabat aneh? Pejabat sombong ada nggak? Nggak berani mereka muni. Ada nggak pejabat sombong? Nggak ada. Cuma satu pejabat sombong dalam Quran. KTP-nya Mesir lagi, namanya Fir'aun. Namanya siapa? Nggak ada pejabat sombong. Kalau di Lampung Tengah, di Lampung ini, di Indonesia ini ada pejabat sombong, bukan Firaun, tapi konconya. Maka mari kita sama-sama belajar. Pelajaran selanjutnya dari Isra, Kanjeng Nabi saja dipanggil dengan gelar hamba. Berarti kalau kita mau mulia di sisi Gusti Allah, kalau kita pengen sukses di sisi Gusti Allah, sukses dunia, sukses akhirat, belajarlah kita jadi hamba. Bohong, berkhianat kepada Rasulullah. Kalau kita ngaku umatnya Rasulullah, kita muslimat, kita mukminat, kita nahdiyin,
tetapi tidak pernah mau belajar sebagai hamba Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita menemukan thariqah menjadi hamba Allah yang sejati. Allahumma ya Rabbal. Sudah setengah 12, Isra belum selesai, apalagi Mi'raj. Bu, Nabi teruskan perjalanan. Lalu Nabi mendengar 3 panggilan. Nabi mendengar 3 panggilan. Ya Rasulullah, syafi'na, syafi'na. Kanjeng Nabi mau nengok, Kanjeng Nabi mau lihat siapa yang memanggil. Dihalangi oleh Jibril. Rasulullah rasah digubris, rasah dilihat, nggak usah ditengok. Kenapa Bril? Kan itu manggil-manggil saya, minta tolong agar diberi syafaat oleh saya. Lah saya ini berhak memberi syafaat, itu yang manggilkan umatku. Benar Kanjeng Nabi. Kenapa tidak boleh digubris? Kenapa tidak boleh saya beri syafaat? Ngeten Kanjeng Nabi, kata Jibril. Itu benar umatmu. KTP-nya Tanjung Harapan. Tetapi waktu hidup gaya hidupnya tiru-tiru orang Yahudi. Apa Bu? Tiru-tiru. Kalau kita tiru-tiru orang Yahudi atau bersahabat dengan orang Yahudi atau hati kita membenarkan kata, ucapan, dan kelakuan orang Yahudi, maka di akhirat senajan KTP-nya Islam agak susah dapat syafaat. Yahudi punya 3 sifat yang 3-tiganya tercela. Yahudi punya sifat babi. Babi itu senang makan najis. Maka kita orang Islam jangan makan makanan yang najis. Kalau dapat rezeki tidak sampai nisab zakat, keluarkan sedekahnya senajan hanya sebutir beras. Kalau panen sawit, panen karet, belum sampai nisabnya, keluarkan sedekah senajan cuma bikin urapan sepiring yang kecil. Supaya semua rezeki yang kita terima tidak jadi barang najis. Sifat yang kedua, Yahudi punya sifat koyo dene ketek. Apa itu kera? Kera itu serakah. Ketek itu kalau makan sampai kenyang bener, perutnya sampai melendung. Tidak cukup makan terus, dia menyembunyikan sisa makanannya di dalam selaput, di dalam kantong, di sebelah dalam pipi. Itu ketek. Kaki kiri pegang, kaki kanan pegang, tangan kiri pegang, tangan kanan sempat merampas punya kawannya. Itu ketek, imut-imut tapi serah. Minta kepada Allah jauhkan kita dari sifat ketek, sifat yang sifat Yahudi yang ketiga yang dicela Rasulullah adalah sifat tikus. Bu, ngerti tikus? Tikus kemana-mana merusak, kurang kerjanan. Tikus itu kemana-mana merusak, kurang kerja. Takmir masjid pasang listrik, di plafonnya dikasih kabel, tahu-tahu lampunya mati. Takmir masjid cetak-cetok, lampu ramurup. Tibae mergo kabelnya digigit-gigit, kurang kerjanan. Gini apa nggih? Zaman kita panen di sawah banyak tikus, ketemu sarang tikus. Sarang tikus kalau kita bongkar isinya warna-warna yang tidak manfaat. Gini apa nggih? Kula nate ngodal-adol sarang tikus, Bu. Niku sarang tikus isine tutup odol, sikat gigi bodol, sama cawet bodol. Lah tikus kapan sikat gigi? Ndak pernah toh. Kapan tikus tuh cawetan? Ndak pernah toh. Tapi semua barang bodol dikumpulkan di Maka rumahmu ini loh, jangan tempat museum barang bodol. Hiasi rumahmu dengan wacan Quran, hiasi rumahmu dengan sholat sunnah, hiasi rumahmu dengan yasinan, hiasi rumahmu dengan pengajian. Nggak usah beli barang-barang bodol yang nggak ada guna. Paham? Panggilan kedua tidak boleh ditengok. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itu KTP-nya Aji Baru. Ada orang Aji Baru sini.
tetapi kelakuannya seperti orang Nasrani. Bu, ngertos Nasrani? Tahu Nasrani? Ngerti nggak Nasrani itu apa? Itu loh yang ibadahnya kalau coro Haji Arifin putiak lunia mejeng cengiak. Amit, sekitar sini ada yang agama lain enggak? Sekitar sini, yai 100% Islam, wes tak matur. Nasrani itu Kristen. Kalau ada orang Islam, kelakuannya seperti mereka, di akhirat susah dapat syafaat. Apa sifat orang Kristen? Orang Nasrani, kata Rasulullah, orang Nasrani itu tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Orang Nasrani itu tahu, ngerti, ning pura-pura tidak. Waktu Nabi Isa akan diangkat ke langit, seluruh umat Nabi Isa bertanya-tanya, wahai Nabi Isa, kabarkan kepada kami siapa yang jadi juru selamat akhir zaman setelah panjenengan naik. Nabi Isa bercerita di dalam Quran, nanti akan datang Nabi setelahku, ba'dismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, lalu diumuman kepada seluruh penduduk Mekah, sekitar Jazirah Arab, orang Nasrani yo krungu, neng Nasrani begitu tahu Muhammad dari kota Mekah, turunan Bani Ismail bukan dari Bani Ishak, mereka menyembunyikan kitab Injilnya di balik punggung, pura-pura tidak tahu. Paham Bu? Ada nggak orang Islam yang pura-pura tidak tahu? Ada orang Islam pura-pura tidak tahu? Bener banyak. Masjid corong speakernya 4 arah, peng 5 adzan dikumandangkan. Nggih napa nggih? Kadang-kadang tonggo masjid kupingnya seperti kuping wajan. Adzan panggilan sholat, datanglah sholat berjamaah ke masjid 5 kali diulang-ulang sejak bayi lahir. Tapi pura-pura tidak. Ada enggak? Banyak. Orang yang seperti itu nanti di akhirat susah dapat syafaat. Panggilan ketiga, ya Rasulullah syafi'na, mau ditengok enggak boleh. Jibril matur Rasulullah, enggak usah digubris orang itu. Kenapa Bril? Itu kan umatku, leres Kanjeng Nabi. KTP-nya itu ya anak Tuhan juga. Neng, waktu di dunia kelakuannya seperti Majusi. Bu, ngertos Majusi? Majusi itu bukan agama Samawi, bukan Islam, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Majusi itu nek kene iki Islam semua toh? Majusi itu golongan orang yang nyembah benda-benda dunia. Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, Zoroaster, Kapitayan, macam-macam. Nyembahnya kalau bukan api patung, kalau bukan patung Ndasrowo, kalau bukan Ndasrowo pinggir kalenan, nek enggak ngisor breng, itu yang Majusi. Orang Majusi kalau sifatnya ditiru orang Islam, senajan orang Islam rodok keri dapat syafaat. Kenapa? Majusi sifatnya kata Rasulullah, nek awan kaya dene wong gemblung, nek bengi kaya dene bangke. Siang seperti orang gila, malam seperti bangkai, seolah-olah tidak pernah kenal Allah. Bu, pernah lihat orang gila? Kenal. Wong gemblung kuwi to manggonane teng pos ronda. Nggih napa nggih? Kalau pos ronda tidak ada yang ronda tuh yang minep orang gila. Di sekitar pos ronda banyak sampah. Dia cari karung, sampahnya dipungutin. Betul apa betul? Kabeh runtah dilebokne. Nggih napa nggih? Basan karung wis kebak, terus dipikul lunga. Nggih napa nggih? Tekan pos ronda kono, kuwi karunge ditenehne. Terus golek karung meneh. Nggih napa nggih? Ngumpulkan runtah lagi.
Itu orang Majusi, lambang orang yang gila dunia. Berangkat ke pasar sebelum subuh, pulang pasar mendak tahajud. Tidak pernah kenal Allah, capek badan karena kerja, pluk tidur seperti bangkai. Orang yang seperti itu, kakinya nggak pernah mampir masjid, sendalnya nggak pernah datang ke majelis pengajian. Ini orang rodok keri dapat syafaat. Na'udhu. Ini pelajaran penting ketika Isra. Lalu sampai Palestina, Kanjeng Nabi dilantik oleh seluruh nabi yang sebelumnya ngimami sholat. Kanjeng Nabi sholat di atas batu. Lalu selesai sholat, Kanjeng Nabi diminta terus ke langit, lurus dari Palestina. Batu tempat Kanjeng Nabi sholat, tapak kaki Kanjeng Nabi berbekas di situ. Sampai sekarang ada. Namanya batu tapak kaki Kanjeng Nabi, dikasih kubah warna kuning, namanya Qubatus Syakro, ada di sebelah utaranya Masjidil Aqsa. Kelak kalau kita bisa ziarah ke Palestina, kita niat sholat sunnah di sana. Allahumma ya Robbal. Waktu Kanjeng Nabi mulai naik ke langit, waktunya pengen derek. Waktu tempat Kanjeng Nabi pijaan sholat, pengen derek. Sudah sempat naik sekitar 4 meter. Jibril katakan, tuh waktu awakmu ora sah milu. Kene wae. Ning wis kadung munggah piye? Ya wis kono wae ora sah mudhun neh. Aslinya batu itu dulu setinggi 4 meter kumambang tanpa tiang. Lalu karena zaman debu, tanah, erosi, sekarang seperti ada penopang tapi bawahnya tetap gerong. Itu tanda bahwa batu itu dulu sudah sempat naik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang hikmahnya apa? Watu bukan makhluk hidup, tidak mendapat perintah syariat, tetapi begitu kenal Kanjeng Nabi sekali, pengen derek Kanjeng Nabi kemanapun Kanjeng Nabi pergi. Pertanyaannya bagi kita yang ngaku umat Rasulullah ini loh, setelah kita hidup sebagai orang Islam 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai mati, rambut putih, kumis putih, jenggot putih, sebagai orang Islam, sudah seperti apa tresno kita sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik terus ke langit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di setiap langit dijaga oleh nabi-nabi. Seluruh nabi yang menjaga langit uluk salam sama Rasulullah. Lah kalau nabi yang sebelum Kanjeng Nabi lahir saja, setiap kepanggih Rasulullah uluk salam sama Rasulullah, makomnya adalah para nabi. Apalagi kita ini turunan siapa sih? Ya Bu ya? Ya turunan Nabi Adam, tapi sudah sebelah sana jauhnya. Maka marilah kita ini akehno uluk salam sama Rasulullah. Monggo sareng-sareng siapkan diri sholawatan. Lalu supaya dapat barokah harta kita di rumah, siapkan sedekahnya. Rogoh kantong bajunya, buka sleting tasnya, siapkan sodakoh. Panitia kotaknya sudah siap. Duh. Bon, sambil berdiri apa duduk? Wes penak jagong dia. Wes, boten napa-napa, yang penting niat ingsun uluk salam sama Kanjeng Nabi, lalu membersihkan harta kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salam
Monggo sarang-sarang salatullah tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli irfa salatullah salamullah ala toha rasulillah mati laju temaden jimoh ganteng mak sembahyang bisa temaden jimoh ganteng mak sembahyang Nabi Yusuf ganteng yo ahli sembahyang Nabi Yusuf ganteng tapi rajin sembahyang salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibi alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi terus naik ke langit sampai di satu tempat di langit ketujuh. Jibril matur melih, ya Rasulullah kulo hanya sampai sini, monggo panjenengan kiambak sudah ditunggu Gusti Allah. Lo kok nggak bisa Bril? Nggak dapat izin. Maka kalau kita bicara soal kesaktian, kita kan suka cari kesaktian deh, ya, meguru kemana-mana. Lah sebenarnya yang paling sakti itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ratunya malaikat namanya Jibril harus menyerah di satu titik. Kalau dia maju tubuhnya akan hangus terbakar. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus naik ke langit dengan teklek kayu dari Mekahnya, dengan baju gamisnya, dengan udeng-udengnya, roh jasad jadi satu, terus selamat sampai atas. Maka kalau masih ada yang cari selamat meguru bukan dengan syariat Islam, meguru bertentangan dengan sunnah Rasulullah, itu sama saja ngejek Kanjeng Nabi. Ora yakin kalih Kanjeng Nabi. Bu,
Sebelum Kanjeng Nabi meneruskan perjalanan sendirian, Jibril matur melih, "Ya Rasulullah, menawi panjenengan sampun kepanggih Zatullah, sudah bertemu dengan Allah, tolong sampaikan salam saya dan panjenengan sebaiknya uluk salam kepada Allah." Kanjeng Nabi tahu cara salam sama Allah, tetapi Kanjeng Nabi dan Jibril ingin memberikan pendidikan kepada kita umatnya Rasulullah sehingga ada dialog. Lah kalau ketemu Allah, uluk salamnya gimana, Bril? Maka Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, faqala at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah." Terus Nabi naik ke atas, bertemu dengan Allah, diperlihatkan semua tansil kehidupan yang dulu zaman Nabi hidup sampai yang akan datang. Keadaan kita sudah dilihat oleh Rasulullah. Siapa yang bakal jadi umatnya Rasulullah, semuanya sudah didoakan Rasulullah langsung di hadapannya Gusti Allah. Oleh-oleh yang paling penting setelah pulang sowan Allah adalah perintah sholat wajib sehari semalam berapa kali? Ping 50. Perintahnya pertama kali 50 waktu atas dasar kasih sayang Nabi Musa. Turun di langit ke-6 ketemu dengan kakeknya Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, "Mat, dapat apa dari langit? Oleh-olehmu apa saking langit?" Maka Kanjeng Nabi menjawab, "Aku diperintah wahai kakekku menyampaikan kepada umatku diken sholat ping 50 sehari semalam." Maka Nabi Musa mengatakan, "Mesti nggak kuat, Mat, kamu wangsul meleh sowan Allah minta diskon." Bolak-balik 9 kali langit 6 Sidratul Muntaha sampai akhirnya setelah yang ke-9 perintah sholat tinggal 5. Bu, di sini adzan duhur jam berapa? Jam berapa ya? Sekarang setengah 12. Antri makan, ada makan? Alhamdulillah. Antri makan biasanya setengah jam, sholat cuma 5 menit. Aku yo perasaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Gusti Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka." Sebagai tanda setia sama Rasulullah, Gusti Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Perintahkanlah wahai Muhammad kepada keluargamu, kepada keluarga umatmu untuk menegakkan sholat yang 5 waktu itu." La nas'aluka rizqa, kami tidak minta bayaran dari hamba-hamba kami. Kamilah yang memberikan rezeki kepada hamba-hamba kami. Wal aqibatul littaqwa, akibat yang paling baik disediakan surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Bu, ini suaminya mesti nggak datang semua, betul apa betul? Tetapi masih punya suami, masih hidup. Tolong sampaikan salam bahwa masjid-masjid kita itu hanya akan menjadi saksi yang menyusahkan kita umat Islam di akhirat kalau dia dibiarkan sendiri sebagai bangunan, tidak dimakmurkan dengan sholat jamaah. Gini apa nggih? Kulo nate tanglet berapa orang laki-laki yang sebaiknya memakmurkan masjid dengan sholat jamaah. Ulama mengatakan masjid punya tonggo, punya tetangga. Tetangganya adalah 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana. Berarti berapa? 140 ping 4. 160 rumah. Kalau tidak ada musola di sana, kalau tidak ada masjid lagi di sana, 160 rumah laki-lakinya sebaiknya sholatnya di masjid. Bu, la nas'aluka rizqa, sebenarnya sholat nggak ada hubungannya sama rezeki, karena Allah pasti akan memberi rezeki kepada hambanya. Memberi rezeki kepada hamba itu adalah haknya Allah. Neng
kita ini hambanya Allah yang punya kewajiban bersyukur. Syukur yang paling tinggi, mohon maaf, jenengan bisa sedekah 1 juta sehari, nggih apik. Jenengan bisa bangun jalan dengan dengan beton, bagus. Jenengan bisa bangun masjid, nggih apik. Tetapi syukur yang benar-benar syukur, sesungguhnya syukur yang paling tinggi itu adalah justru merendahkan batuk kita ini di atas sejadah yang posisinya lebih rendah daripada bokong. Senajan kamu kayaknya baik, kamu loman, tapi belum mau sujud kepada Allah, bagi Nabi itulah orang yang sombong. Dititipi nyawa, dititipi badan, kok nggak mau sujud, namanya hamba yang aneh. Itu namanya hamba yang sombong. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngaji yang istiqomah, ngaji yang sregep, cari ilmu ditambah supaya kita ngerti bagaimana menjaga amalan-amalan ahlus sunnah wal jamaah. Hanya tinggal kita, Bu, Bapak, yang bisa mempertahankan warisan dari para wali. Kalau pihak lain maunya yang instan. Saya punya adik-adik di Banjaratu, orang Lampung asli. Sekarang kalau belajar agama maunya yang singkat-singkat. Maka kalau ada ajaran setelah sholat tidak harus wirid. Setelah sholat nggak usah musafahah, nggak usah salaman. Kalau ada keluarga yang mati nggak usah yasinan. Itu ada orang yang suka karena simple. Genopo nggih? Anak-anak zaman sekarang pengen belajar yang singkat-singkat, pengen cari yang simple-simple. Tapi kalau minta surga yang lengkap. Mbok, kalau kamu kurang-kurangi ini ajaran agama, nyuwun surganya jangan selebar 10 kali lipat dunia. Betul apa betul? Kalau kita nyuwun surga yang lengkap, maka jaga amalan ahlus sunnah ini secara lengkap. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaknya kita bertekad sekali jadi orang Islam sampai mati jadi orang Islam. La ilaha Muhammadur. Sudah hampir jam 12, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kepergian panjenengan dari rumah masing-masing ditambah ngelangi di peceran itu diparing oleh Gusti Allah ganjaran ingkang melimpah, disepura semua dosanya, anak putunya soleh solehah. Cekap semanten atur kawula menawi wonten lepatipun nyuwun agunging samudra pangeksami, lamun kira-kira nayah salah sikam dilembasa kili mahapun nabi tabi ngalimpura. Marilah kita dengarkan doa dari orang tua kita semua. Semoga dengan mengaminkan doa beliau kita mendapatkan barokah dari doanya, pulang dengan selamat, sehat walafiat sampai akhirat kepanggih Rasulullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah inti Mau'izatul Hasanah oleh Bapak Kiai Muhammad Ibrahim Agustian SIP. Semoga apa yang disampaikannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Kiai Haji Ahmad Romli. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك الذين من عبادك المتقين من عبادك الصالحين. واجعلنا من زمرة العلماء العاملين. واجعلنا أولادنا وذرياتنا من الخير. ولا تجعلنا عن الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا تقوى والاستقامة وحسن الخاتمة. نسألك العفو والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara demi acara telah kita lalui bersama dan tibalah kini di penghujung acara, yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup acara ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Dimohon untuk semua pengurus MWC dan pengurus PAC agar tidak jangan undur diri dulu karena dari panitia sudah menyiapkan hidangan makan santap siang. Terima kasih.